Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 037. Yulia memandang Irma dan Gendis yang tak sabar mendengar perkataannya, dan Hawa yang sibuk dengan buku serta Maryam yang memasukkan pakaiannya. Tapi ia yakin mereka juga penasaran. Kekahan keluar dari bibirnya, sampai akhirnya dia membuka pasminanya itu hingga rambutnya yang tergerai terlihat. Berada di kamar ini ternyata gerah. Kenapa mereka berempat tahan? Biasa aja, dia sering ceramahin gue apa yang gue lakuin. Gendis dan Irma mengangguk setuju. Aku juga pernah diceramahi sama Ustadz Ikram karena pernah ketiduran di jam kelasnya, sahut Gendis, mengingat pun membuatnya merinding. Nggak pernah romantis tapi dia nggak pernah bentak atau ketus sama gue. Terus, cerewet minta ampun. Tapi dia perhatian banget sama gue. Sama orangnya itu mesum. Mesum. Teriak mereka berempat membuat Yulia hampir jantungan. Iya mesum, kenapa wajah kalian kayak kaget gitu? Yulia memasang wajah polos tapi dalam hati dia tertawa jahat, apalagi melihat wajah mereka yang memerah. Sepertinya mereka tidak tahu Ustadz Ikram memiliki sisi lain. Padahal sebenarnya Ikram tidak seperti itu, dia akan melakukan jika Yulia yang memancingnya seperti kemarin malam. Jangan gosip Ustadz Ikram, nggak baik. Apalagi bahas yang gituan. Tapi Yulia kamu udah pernah lihat perutnya nggak? Rumor katanya Ustadz Ikram punya tubuh six pack, ucap Irma dan seketika dia menatapkan jitakan dari Gendis. Kamu ini Irma jangan terlalu jauh nanyanya, tapi kalau mau jawab boleh lanjutkan hehehe. Yulia tertawa sambil memegangi perutnya. Kedua gadis di samping kirinya lucu ternyata. Iya Ustadz Ikram punya tubuh six pack, malahan gue sering elus-elus. Kedua gadis itu membuka mulutnya. Sedangkan Maryam berusaha untuk tidak mendengar dan Hawa masih fokus menulis di buku catatannya. Terus, seru Irma benar-benar antusias. Yulia mengusap rambutnya ke belakang lalu tersenyum miring. Sorry teman-teman cerita tentang Ustadz Ikram cukup di sini aja. Gue mau cari dia sekarang karena gue mau protes. Dia berdiri lalu memakai kembali pasminanya, hanya melilitkan saja ke pundak kanan dan kirinya. Jangan pergi dulu Yulia. Hari ini pakai tunik dan sarung ini. Kamu wajib pakai karena kamu udah bagian dari santri di pesantren ini. Perintah Hawa memberikan pakaian tersebut dan Yulia mengambilnya. Kedua mata bulat Yulia melebar saat melihatnya. Oh God, yang bener aja anjir. Masa gue harus pakai sarung kayak cowok? Terus kalau merosot gimana? Nggak akan, nanti aku ajarin cara lilitnya. Sekarang ganti dulu, ujar Hawa membuat Yulia menghela napas gusar. Oke Yulia akan memikirkan kembali menjadi santri. Belum sejam dirinya sudah tidak betah. Apalagi semakin lama di kamar ini membuatnya sesak napas karena pengap dan tidak ada AC sama sekali. Yulia kira dia akan memiliki kamar seperti hotel bintang 5 saat menjadi santri, tapi sial ia salah mengira. Ia tidak seharusnya menceramahi Zayan saat itu. Ia pun ingin keluar menjadi santri. Walaupun baru 20 menit. Selesai berganti pakaian, dia mendekati Hawa lalu segera perempuan itu melipat sarungnya dengan cekatan. Anu maaf Yulia, tadi aku sempat lihat di bagian lehermu ada tanda merah. Kamu kena gigit serangga ya? Tanya Maryam sedikit ragu. Jika iya pasti rasanya sakit. Ini aku punya salep dan juga plester. Kamu mau? Yulia refleks menyentuh leher kirinya lalu dia segera menutupi dengan kerah bajunya. Ini bukan apa-apa kok. Ini, kena gigit nyamuk tadi malam. Nanti juga bekasnya hilang, gugupnya. Maryam mengangguk lugu lalu akhirnya dia sudah selesai melipat pakaian Yulia. Indominya mau dikemanain?
Di sana aja. Gue mau ketemu sama Ustadz Ikram, mau lupakan gue mau jalan-jalan di sekitar ini aja. Mana bisa dirinya bertemu dengan suaminya itu. Ia lupa kejadian malam tadi membuatnya tidak bisa bertatap muka dengan suaminya itu. Ia malu. Benar-benar malu akan perbuatan sendiri, berakhir dirinya harus mendapatkan kismara di lehernya akibat ulah suaminya itu. Mengingat kembali kejadian tadi malam membuatnya ingin menenggelamkan wajahnya ke lautan saja rasanya. Ini yang ada di kotak hitam apa? Tanya Hawa mengambil benda tersebut di koper. Yulia menepuk jidatnya. Itu hewan peliharaan kesayangan gue, namanya Tok. Coba aja buka. Hawa seketika membuka kotak hitam tersebut, sesaat kemudian sesuatu melompat ke atas kepalanya. Baik Gendis, Irma dan Maryam yang melihat hewan tersebut berteriak histeris. Hawa yang tidak tahu hewan apa yang menempel di kepalanya pun ikut berteriak. Tolong singkirkan hewannya dariku sekarang. Teriak Hawa berlari tak karuan. Begitu juga dengan ketiganya yang berusaha menjauh dari Hawa. Yulia hanya bisa melongo melihat mereka yang saling berlarian ke sana kemari. Sampai akhirnya dia mengedipkan bahunya acuh. Itu tokek yang gue peliharaan seperti anak sendiri. Reaksi mereka sama kayak Bang Hilmi dan Ustadz Ikram. Cek, mereka nggak normal, masa takut sama tokek sih? Di sini siapa yang tidak normal? Mengapa Yulia menjadikan tokek sebagai hewan peliharaannya coba? Tokeknya melompat ke belakang punggung Maryam. Teriak Irma histeris dan kini mereka berusaha menjauh dari Maryam. Maryam yang tahu hewan itu ada di punggungnya juga berteriak histeris. Dia yang memiliki sifat kalem pun akhirnya urik-urikan. Gendis sudah naik ke atas kasur, begitu juga dengan Irma. Sedangkan Hawa sempat-sempatnya mencatat sesuatu di bukunya, lalu kabur saat Maryam berusaha mendekatinya. Melihat situasi yang semakin ribut, Yulia bersiul membuat tokek di punggung Maryam. Merespon, dan hewan tersebut merayap ke arahnya. Cek, kenapa kalian takut sama hewan peliharaan gue? Dia nggak gigit kok. Walaupun kena gigi nggak akan sakit. Yulia mengambil tokek tersebut lalu dia taruh ke pundaknya. Keempat perempuan itu ngeri melihatnya. Dan mereka kini naik ke atas kasur. Bahkan, Maryam yang kalem naik ke pinggir jendela. Yulia melihat keadaan mereka yang beberapa menit nampak rapi dan kini kerudung mereka sudah berantakan, bahkan kamar pun seperti kapal pecah. Akhirnya tertawa kencang. Anjir, gila-gila. Kalian beneran takut sama hewan peliharaan gue? Tok, wajah lo lucu loh. Bukannya serem, tapi kenapa mereka takut sama lo? Hewan tersebut merayap ke atas kepala Yulia membuat keempat perempuan itu histeris. Tenang aja kali, ini hewan peliharaan gue. Dia patuh kok dan udah terdidik sama gue dari sejak kecil. Iya kan Tok? Tokek itu bersuara, dia seakan paham apa yang dikatakan majikannya. Nama tokek ini si tampan cetar membahana. Gue kira dia cewek, ternyata cowok. Setelah gue selidiki dia nggak pernah bertelur soalnya. Hawa pingsan. Seru Irma di atas kasur paling atas membuat mereka tertegun. Yulia mengerjap lalu mengambil tokeknya itu hingga kini berada di tangannya, dan dia menatapnya. Ini bukan salah kita kan Tok? Tokek itu mengangguk sambil bersuara. Kekhek. Sementara di posisi lain, tepatnya di depan rumah dalam, Ikram tengah meminum teh manis bersama abangnya di teras. Bagaimana bisnis yang kamu jalankan? Berjalan dengan lancar kan, Ram? Tanya Gus Hilmi dengan tatapan fokus membaca laporan keuangan yang diberikan oleh Ustazah Zahra padanya. Alhamdulillah lancar dan makin banyak peminatnya. Hari ini sepatu buatan Ikram akan dikirimkan ke luar negeri, Bang.
Doakan semoga dalam perjalanannya lancar sampai ke tangan pembeli. Ya, Ikram selain menjadi seorang penceramah di berbagai tempat dan juga mengajar di pesantren keluarganya, dia juga menjalankan bisnis sepatu yang sudah dikenali oleh banyak orang terutama di kalangan anak muda, dan juga sudah dikenal sampai ke luar negeri. Bisnis itu dia jalankan saat usianya 20 tahun saat berada di Kairo. Sambil belajar dia juga bekerja untuk menghasilkan uang dan kini cabang sepatunya ada di 3 tempat. Jakarta, Bandung dan juga Kairo yang sekarang Ikram percayakan pada sahabat yang asli orang sana. Syukurlah kalau lancar. Abang akan mendoakan kamu Ram tanpa kamu minta. Tapi kata Abi kamu rencana mau buka kafe dan pegawainya kamu ambil dari anak-anak jalanan. Ikram mengangguk. Ikram masih cari tempat yang pas tapi sampai sekarang belum ketemu. Tapi alhamdulillah, tadi pagi Ikram dapat kabar baik, insya Allah ada teman alumni. Ikram dulu yang akan menjual cafe-nya dan nanti Ikram akan mengobrol lebih lanjut. Terus mengenai pegawai yang akan kamu ambil dari anak jalanan itu kamu serius? Iya bang. Pria yang mengenakan peci hitam itu menatap pohon rambutan yang berbuah dengan lebat lalu tersenyum kecil. Banyak anak jalanan yang memilih mengamen dan meminta-minta, Ikram. Nggak mau mereka terus bekerja seperti itu, apalagi di jalan raya sangat berbahaya. Ikram akan mengambil mereka untuk jadi pegawai. Nanti dibantu sama Rafael juga. Dan bukan hanya anak jalanan saja. Ikram akan mengambil para preman jalanan untuk dipekerjakan. Nggak semua preman jahat, ada juga yang berhati baik dan ada beberapa yang Ikram kenali. Gus Hilmi menghela napas panjang. Jangan terlalu gegabah mencari pegawai, di zaman sekarang niat baik kita takutnya menjadi bumerang untuk kita sendiri. Ikram tahu, tapi Ikram yakin anak jalanan juga para preman yang Ikram pilih dapat dipercaya. Orang yang dilihat jahat oleh kita belum tentu jahat, begitu juga dengan orang yang baik yang kita lihat bisa aja jahat. Gus Hilmi mengangguk setuju. Ah iya abang lupa, Rafael masih kerja sama kamu di pabrik sepatumu. Katanya dia sekarang mengajar di pesantren Anur. Ikram tertawa kecil lalu mengangguk. Masih, tapi Bang Hilmi harus tahu sebenarnya. Rafael ngajar di sana untuk mengejar Aisyah. Itu loh kakaknya Yulia. Gus Hilmi tidak terkejut, dia bereaksi tenang. Semoga saja Rafael segera dapat jodohnya. Dia sekarang sendirian. Abahnya sudah tenang di atas sana. Padahal seharusnya Rafael ikut saja dengan ibu kandungnya itu. Mana bisa Rafael meninggalkan rumah yang diwariskan oleh Abah Yahya. Lagi pula dia menolak ajakan Tante Putri untuk tinggal bersama karena mereka memang tidak sedekat itu. Walaupun ibu kandungnya sekalipun. Gus Hilmi mengangguk lalu matanya menatap kawasan pondok yang sangat damai. Hari ini istrimu masuk pondok kan? Kata Umi dia akan ditempatkan di kamar Fatimah karena ada Hawa di sana yang akan membantu istrimu. Kamar di pesantren ini dinamakan berdasarkan nama dan kamar Fatimah salah satunya, walaupun masih banyak nama lain seperti kamar Aisyah, kamar Khadijah dan nama kamar lainnya. Iya bang, semoga aja istriku betah. Gus Hilmi tertawa. Tapi kayaknya istrimu bakalan kaget karena dia harus sekamar dengan 4 orang. Kamu kasih tahu dia enggak? Ikram menggeleng lalu kembali meminum tehnya lagi. Maaf Ikram, tapi abang penasaran. Itu leher kamu kenapa merah gitu? Dan detik itu juga Ikram menyemburkan tehnya ke samping, tepatnya ke wajah Omar, yang baru saja pulang dari pondok. Ya Allah, Bang Ikram! Teriak Omar histeris saat wajah tampannya mendapatkan semburan. Niatnya tadi ingin mengagetkan abang keduanya ini, malah justru dirinya harus mendapatkan semburan.
Ikram kemudian tersedak dan menepuk dadanya dengan kuat membuat Gus Hilmi panik. Dan menepuk tengkuk lehernya itu. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu kaget gitu Ram? Abang cuman nanya itu leher. Kamu memerah kenapa? Ikram semakin terbatuk hebat dan wajahnya sekarang sudah memerah. Itu tanda kismark yang kata istrinya hadiah untuknya karena dia mendapatkan ciuman darinya. Tentu saja saat itu ia kaget dan hanya bisa diam, sampai akhirnya nafsunya datang dan ia tanpa sadar membalas perbuatan istrinya. Apalagi saat itu istrinya nampak menikmati. Untung saja saat itu hanya ciuman di leher saja, saat radar ia langsung pergi ke kamar. Mandi untuk menguyur tubuhnya agar nafsunya hilang. Mengingat malam tadi membuatnya malu dan juga kesal. Ia harus berada di kamar mandi cukup lama karena ulah istri nakalnya itu. Tekekek. Perempuan yang kini mengenakan baju panjang sebatas lutut dan juga sarung hitam. Bersiul sambil menatap koridor pesantren yang nampak sepi. Tokek kesayangan gue udah gue taruh di atap kamar dan teman baru gue udah enggak. Takut lagi karena gue udah ancam tokeknya untuk enggak usik mereka. Hawa juga udah sadar, dan sekarang gue waktunya harus mencari Bang Hilmi, gumamnya sambil celingak-celinguk menatap sekitar. Tentu saja ia harus bertemu Bang Hilmi. Kakak iparnya itu adalah pemilik pesantren ini yang telah diwariskan oleh Abi Laksa. Ia akan meminta pada kakak iparnya untuk mengeluarkan dari pondok. Gue memang ingin berubah, tapi gue nggak mau tersiksa dengan hidup sulit. Satu kamar yang luasnya tak seberapa dihuni 5 orang. Gilanya nggak ada AC. Dan tunggu. Yulia berhenti berjalan. Gue juga nggak nemu kamar mandi dan dapur di sana. Terus, kalau mau buang air kecil dan buang air besar kemana? Dan kalau lapar gimana? Lah benar-benar frustasi, bukan frustasi lagi mungkin dirinya bisa gila jika bertahan di tempat ini lebih lama lagi. Lupakan keantusiasan tadi malam dirinya tidak sabar menjadi santri, ia menyesal dengan keputusannya ini. Tengah asik berjalan di koridor pesantren sambil melamun membuat Yulia tanpa sadar baru terbentur oleh pintu yang tiba-tiba terbuka di depannya. Baf! Sial! Kenapa ada pintu di depannya? Anjir sakit banget cok! Ringisnya memegangi jidatnya yang sakitnya luar biasa. Astagfirullahaladzim, ada orangkah di sana? Kedua mata Yulia melebar, ia tahu pemilik suara itu. Dan ia ingin menghindarinya. Sekarang, Yulia membalikan badannya saat pria itu kini menutup pintunya dan tubuh kecilnya terlihat. Maaf, jenengan baik-baik aja kan? Tanya Ikram. Yulia masih posisi membelakangi sambil menutup wajahnya, mengangguk kuat sambil meringis. Ustadz pergi aja sana. Kenapa masih di sini? Gue baik-baik aja tahu. Hus sana pergi. Maafkan saya, jika kamu terluka pergi ke UKS pesantren sekarang biar luka kamu bisa segera diobati. Lain kali kamu harus lihat jalan karena kamu yang salah di sini. Ustadz niat minta maaf atau nyalahin sih? Dasar nggak punya hati nurani main salahin korban. Elah pergi buruan. Teriak batinnya benar-benar tersiksa. Kalau gitu saya pergi. Assalamualaikum. Dan saat itu juga Yulia lega, dia sampai menghirup napas sebanyak mungkin. Tidak masalah jidatnya sekarang benjol akibat benturan keras oleh Ustadz Ikram. Walaupun tidak disengaja, yang terpenting suaminya itu tidak menyadarinya. Yulia berbalik sambil mengusap jidatnya, tapi tiba-tiba dirinya harus terbentur tubuh. Seseorang di dekatnya. Buh! Dia menatap ke atas, ke arah wajah pria di depannya ini lalu meringis. Kenapa suaminya masih berada di belakangnya? Sial, seharusnya ia tahu karena tidak mendengar suara. Langkah kaki yang menjauh pergi. Ia benar-benar bodoh. Kamu kira Mas tidak akan tahu itu kamu, Zaujati?
Sudah Mas katakan, bayanganmu. Saya Mas kenalin. Mana lihat keningmu coba. Akhirnya Yulia pasrah, dan memperlihatkan jidatnya yang mendapatkan benjolan. Berwarna merah keunguan. Ini salah Ustadz, lihat jidat cantikku jadi benjol kayak disengat tawon, bahkan ini lebih parah. Maaf, ucap Ikram membuat Yulia berdecih sebal. Namun saat merasakan usapan lembut dari Ustadz Ikram, pipinya tanpa disuruh memerah. Sial, ia mana mungkin tidak mengingat kejadian malam yang membuatnya malu sendiri. Ia yang duluan memancingnya dan dirinya melihat sisi lain dari suaminya. Itu benar-benar menyeramkan, tapi juga, oh pikiran kotor, pergilah. Usapan gini kurang Ustadz. Ciuman atuh. Pasti auto sembuh langsung, celetuknya. Dengan cengiran khasnya. Ini wilayah pesantren, jangan bertingkah nakal, Zaujati, peringatan Ikram pada istrinya. Yang tadi memasang wajah lembut berubah ekspresinya menjadi datar. Apalagi saat melihat dari jarak 10 meter seseorang yang datang. Ini cuman benjolan kecil dikompres dengan es batu juga sembuh. Kamu bisa pergi ke rumah dalam untuk minta es baru ke Teh Wardah, dan gak perlu pergi ke UKS. Alis Yulia mengernyit. Ada apa dengan intonasi datar dan ekspresi wajahnya itu? Tunggu, ia melakukan sesuatu. Kenapa tidak akan lagi ekspresi hangat saat menatapnya? Tunggu apalagi Yulia, cepat pergi. Bahkan tidak ada panggilan Zaujati lagi. Yulia mengerjap lalu dia berbalik dan pergi, namun saat berjalan dia menatap seorang perempuan bergamis panjang yang melewatinya sambil tersenyum manis. Yulia sempat terpaku akan kecantikan perempuan yang ia lewati itu. Assalamualaikum, Ustadz Ikram. Salam. Ustazah Zahra menundukkan pandangan dengan senyuman yang tak pernah pudar. Waalaikumsalam, Ustazah Zahra. Yulia terusik akan jawaban lembut dari suaminya. Dia akhirnya berbalik menatap kedua manusia yang kini tengah berbicara, entah mengobrol apa. Suaminya itu, kenapa? Entah kenapa hatinya tidak suka melihat mereka mengobrol. Ia ingin berjalan mendekati mereka, tapi urungkan. Ia harus pergi karena perasaan tak nyaman di hatinya sungguh membuatnya terganggu. Ustazah Zahra, gumamnya, melangkah pergi. Itu nama yang pernah gue dengar dari cewek yang merendahkan gue di kebun belakang kan. Saat itu Zayan datang dan menegur. Tuh cewek. Lah tidak salah, ustazah yang dimaksud perempuan itu adalah Ustazah Zahra yang tadi mengobrol dengan suaminya.